Selamat malam saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan siapkan hati kita untuk kita sama-sama menyembah Tuhan, mengucap syukur buat setiap kebaikan dan kemurahan yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kita. Kalau kita ada sampai saat hari ini, semua bukan karena kuat gagah kita, tapi semua karena kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Mari kita akan sama-sama siapkan hati kita untuk kita menyembah Tuhan, untuk kita memuji Tuhan, masuk dalam hadirat-Nya, menikmati setiap kebaikan dan kemurahan yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa kami Tuhan untuk lebih dekat lagi. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu, hadiratmu, hadiratmu Tuhan. Ku rasakan terima kasih, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah Tuhan, terima kasih. Saat indah berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwa. Bawa daku, bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu,
diam dalam bait-Mu, menikmati kasih, anugerah-Mu, menikmati kasih, menikmati kasih, anugerah, menikmati kasih, menikmati kasih, anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, hadirat-Mu kami rasakan, terpujilah nama-Mu Tuhan, haleluya. Kemuliaan bagi-Mu, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, haleluya. Terima kasih Yesus, ajaib perbuatan-Mu, ajaib perbuatan-Mu Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan. Mari kita sama-sama menikmati setiap kebaikan Tuhan. Kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih, anugerah, menikmati kasih, menikmati kasih, anugerah, menikmati kasih-Mu, menikmati kasih, anugerah-Mu. Kami bersyukur buat setiap kebaikan dan kemurahan yang Kau berikan atas kami Tuhan. Dan kalau malam hari ini kami bisa bersama-sama memuji Tuhan, kalau malam hari ini kami bisa bersama-sama di dalam hadirat Tuhan, semua karena kebaikan dan karena kemurahan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Dan biarlah Roh Allah terus berkarya dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dan kami siap untuk memuji dan memuliakan Engkau. Lewat puji-pujian kami, biarlah nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Dan kami percaya saat kami memuji Tuhan, Roh Allah turun atas kehidupan kami. Roh Allah berkarya dalam setiap kehidupan kami semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Kami siap untuk memuji Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita bisa bertemu, berkumpul sampai saat hari ini, saya percaya setiap kita semua yang hadir, yang ada malam hari ini, pasti merasakan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dan kita akan mengalahkan setiap kekhawatiran yang ada dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang ajaib, Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara yang luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Katakan, Allah sanggup. Haleluya.
sanggup melakukan sesuatu yang ajaib dalam kehidupan kita. Amin. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Amin. Puji Tuhan. Yesus sanggup melakukan setiap perkara, melakukan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Jadi mari kita, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, gak usah kita perlu khawatir lagi, karena kita percaya bahwa kita memiliki Allah yang ajaib, memiliki Allah yang luar biasa. Mari kita akan sama-sama siapkan hati kita untuk kita sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kita percaya bahwa setiap firman Tuhan itu akan menjadi jawaban di dalam setiap kehidupan kita. Firman Tuhan itu akan menjadi pelita dalam setiap kehidupan kita. Baiklah, kita akan siapkan hati kita untuk sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Engkau hadir dalam setiap rumah Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Ku rindukan, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Tuhan, kami rindu setiap kebaikan-Mu, rindu akan firman-Mu. Tuhan, aku rindu. Ini setiap kami. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu, ku rindukan
kasih-Mu Tuhan. Betapa kami sangat merindukan akan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan lewat firman-Mu, dan kami percaya bahwa firman-Mu akan menjadi jawaban setiap doa kami. Firman-Mu akan menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan pada saat malam hari ini. Kami membuka hati kami membuka pikiran kami untuk kami sama-sama duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus bekerja dan berkarya melalui hamba-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Salam sejahtera untuk kita semua, jemaat GBD Victory yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Selamat beribadah meski hanya di rumah-rumah, karena kita belum bisa beribadah bersama-sama di gereja berkenaan dengan situasi kondisi yang ada oleh karena dampak corona yang merajalela di belahan dunia. Tetapi percayalah Bapak Ibu Saudara, bahwa dimanapun kita berada, Tuhan ada. Dan ketika Tuhan hadir, maka Tuhan akan memberkati setiap persekutuan kita, setiap ibadah kita. Firman Tuhan berkata, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Puji Tuhan, sekalipun kami ada di gereja dan Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan ada di rumah-rumah, tetapi saya percaya di rumah saudara Tuhan Yesus ada, sebagaimana juga di tempat ini, di gereja ini Tuhan pun ada. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Paskah di rumah-rumah. Mari kita akan membuka Alkitab kita bersama-sama. Saya akan membacakan. Bapak Ibu Saudara, saya pastikan sudah mempersiapkan Alkitab di tangan saudara. Dan mari saya mengajak, sekalipun saudara di rumah, saudara mengajak teman-teman saudara, keluarga saudara, anak-anak saudara, istri saudara untuk juga membaca ayat ini, supaya setiap kita mendapatkan berkat. Saya akan baca dari Keluaran 12 pasal ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga. Seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak domba itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya harus diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah-mentah atau direbus dalam air. Hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Ayat yang 10, janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi.
Apa yang tinggal sampai pagi, kamu bakarlah habis dengan api. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita masih ada di dalam suasana Paskah. Izinkan saya menyampaikan selamat Paskah kepada Ibu Gembala, Ibu Pendeta Esther Maria, kepada Wakil Gembala kita, Bapak Pendeta Yosef Nugroho dan keluarga, juga jemaat dan majelis sekalian yang diberkati oleh Tuhan. Kiranya berkat Paskah ini benar-benar kita nikmati. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, seringkali dan mungkin sudah berulang kali kita mengadakan Paskah. Tetapi yang menarik dari Paskah di tahun ini adalah bahwa kita harus mengadakan Paskah di rumah-rumah. Kita sudah merencanakan berbagai program-program untuk mengisi acara Paskah tahun ini. Komisi Pria sudah berencana untuk mengadakan ibadah padang di satu tempat. Tetapi semua rencana itu tidak bisa kita lakukan, dan kita harus pending untuk sementara waktu karena situasi dan kondisi yang ada. Tetapi saya percaya, walaupun kita harus mengadakan ibadah Paskah ini di rumah-rumah, hal ini tidak akan mengurangi sukacita Paskah kita yang sejati. Kita tidak akan kehilangan makna Paskah yang sejati. Karena saya pastikan bahwa Paskah yang sejati itu bukan sekedar berbicara mengenai kemeriahan-kemeriahan dan sukacita secara jasmani, tetapi sukacita secara rohani. Karena di Paskah ini Tuhan sudah meluputkan kita dari hukuman dosa. Saudara, Paskah di dalam bahasa asli, di dalam bahasa Ibrani adalah dari kata Pesach, yang artinya melewati atau diliputkan. Di dalam bahasa Yunani kemudian kita mengenal istilah Paskah yang artinya setelah atau sesudah. Ada Paskah sarjana, berarti sesudah sarjana. Ada Paskah bencana, berarti sesudah bencana itu terjadi. Dan kalau kita memahami Paskah secara sejarah, Paskah secara historis, sebetulnya Paskah di dalam perjanjian lama adalah hari raya orang Yahudi. Untuk apa? Untuk memperingati keluarnya mereka dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian, menuju ke negeri Kanaan. Saudaraku, kalau kita membaca Alkitab tadi dikatakan bahwa sesungguhnya ibadah Paskah orang-orang Yahudi itu bukan dilakukan dalam sehari, tetapi selama 7 hari berturut-turut. Pada hari yang pertama sampai dengan pada tanggal 14. Dalam masa perjanjian lama, bahkan sampai Yesus mati, saya ulangi, Paskah Yahudi ini diadakan di rumah-rumah selama 7 hari berturut-turut dari tanggal 14 bulan Abib sampai tanggal 21 di bulan itu. Pada hari yang pertama perayaan itu, memang seluruh orang-orang Israel mereka berkumpul di Bait Allah untuk mengadakan ibadah korban. Tetapi selanjutnya di hari kedua dan seterusnya sampai hari yang ke-7, peringatan Paskah ini kemudian dilanjutkan di rumah-rumah. Jadi sesungguhnya ibadah Paskah di rumah-rumah tetaplah alkitabiah. Saudara, hari ini berkaitan dengan Paskah di tengah-tengah keluarga. Saya ingin kita bersama-sama merenungkan salah satu dari 7 ucapan Yesus yang itu berkaitan erat dengan Paskah di rumah-rumah. Dan ini berkaitan erat dengan bagaimana Paskah itu seharusnya juga menjadi berkat di rumah tangga kita. Hari ini saya ingin mengajak kita sama-sama memperhatikan firman Tuhan yang tertulis di dalam Yohanes 19 ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-27. Yohanes 19 ayat yang ke-26 sampai 27.
Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya, ibu Yesus tentu kita tahu adalah Maria. Lalu siapa murid yang dikasihinya? Murid yang dikasihinya adalah sebutan untuk Yohanes. Jadi Tuhan Yesus berkata kepada Maria ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Dan kemudian katanya kepada Yohanes, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ucapan ini adalah salah satu dari 7 ucapan Yesus di salib Kalvari. Secara khusus ucapan ini ditujukan kepada Maria ibunya yang melahirkan Yesus, dan secara biologis adalah sebagai ibunya, dan juga kepada murid yang ada bersama-sama dengan Maria saat itu, secara khusus kepada yang disebut dengan murid yang dikasihinya, yaitu Yohanes. Apa makna ucapan Tuhan Yesus ini? Saudara, saya memiliki beberapa catatan berdasarkan perenungan saya, bahwa ucapan ini adalah wujud kepedulian Tuhan Yesus, yang juga tentunya harus menjadi kepedulian kita. Wujud kepedulian Tuhan Yesus, biarlah ini juga menjadi peringatan di dalam kehidupan kita. Di Paskah ini, mari kita juga menjadi pribadi-pribadi yang peduli. Dimulai dari tengah-tengah keluarga kita, Maria ibu Yesus, dan Tuhan Yesus menghendaki agar Maria tidak bersedih hati, tetapi Maria Tuhan inginkan untuk juga percaya bahwa sekalipun Yesus sudah harus mengalami kematian, tetapi ada pribadi-pribadi yang tetap mengasihi dia. Dan ini juga menjadi peringatan buat kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita menjadi orang-orang yang peduli dengan kehidupan saudara-saudara kita, terutama juga saudara-saudara seiman kita. Hari-hari ini adalah kesempatan untuk kita boleh memperhatikan orang-orang yang ada di kanan kiri kita. Sebagaimana Tuhan Yesus sangat memperhatikan orang-orang yang ada di sisinya, biarlah kita juga menjadi orang-orang yang memiliki belas kasihan, sebagaimana Yesus memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, apa makna dari ucapan Tuhan Yesus ini? Yang kedua adalah ini merupakan ucapan kepedulian Yesus terhadap keluarga. Sebagai orang tua, kita harus mengasihi anak-anak kita. Dan sebagai anak-anak, kita juga harus tahu bahwa kita memiliki tanggung jawab untuk kita mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita, termasuk juga orang tua kita. Mari kita menghargai mereka, Bapak Ibu Saudara. Dan selanjutnya kalau kita lihat makna yang ketiga yang saya catat adalah bagaimana Tuhan sangat menghargai keluarga. Tuhan sangat menghargai pernikahan sebagai sesuatu yang luhur dan berharga. Pernikahan di dalam kekristenan bukan hal yang main-main, tetapi sesuatu yang sakral. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata bahwa apa yang sudah disatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh siapapun kecuali maut. Hari ini kita belajar, Bapak Ibu Saudara, betapa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang sangat mengasihi keluarga-keluarga. Tuhan sangat peduli terhadap keberadaan keluarga-keluarga kita.
Kalau saudara perhatikan, mujizat yang pertama yang Yesus lakukan bukan di dalam gedung ibadah, bukan di dalam bait Allah, tetapi dilakukan di keluarga. Dan kemudian ketika Yesus menghembuskan nafas, sebelum Yesus menghembuskan nafasnya, Bapak Saudara, Yesus juga memulihkan hubungan keluarga. Mungkin ada di antara keluarga-keluarga jemaat Tuhan yang sementara diambang kehancuran. Saudara berkata, di antara kami sudah tidak ada kecocokan. Saudara mungkin sudah merencanakan untuk bercerai. Saya pastikan perceraian adalah satu hal yang dibenci oleh Tuhan. Kalau perceraian tidak terjadi, maka akan lahir orang-orang yang tersakiti, terutama anak-anak saudara. Itu sebabnya dalam kesempatan Paskah yang indah ini, saya berdoa supaya setiap keluarga-keluarga orang-orang percaya, terutama jemaat-jemaat Tuhan yang ada di GPD Victory Gesing ini, juga mengalami lawatan Tuhan, mengalami pemulihan yang daripada Tuhan. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Mari sama-sama sebelum saya akan berdoa bagi Bapak Ibu Saudara, kita akan nyanyikan satu pujian sebagai bentuk penyerahan kita kepada Tuhan, bahwa sungguh kita tidak dapat hidup tanpa pertolongan Tuhan, tanpa pimpinan Tuhan ada dalam kehidupan kita. Mari jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah, sama-sama kita akan nyanyikan suatu pujian, Ku tak dapat jalan sendiri. Saudara-saudara yang sementara mengalami pergumulan di dalam rumah tangga saudara, suami istri yang mungkin hari-hari ini mengalami ketidakcocokan, mengalami ketidakharmonisan, saya pastikan bahwa di Paskah ini saudara dan keluarga akan mengalami pemulihan. Mari angkat tangan saudara, haleluya, dan kita mau berkata, ku tak dapat jalan sendiri. Haleluya. Ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan, tolonglah daku. Mari nyanyikan pujian ini. Biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Istri-istri, mari doakan suami saudara. Suami, mari doakan istri saudara. Anak-anak, mari doakan orang tua saudara. Biar belas kasihan Tuhan dinyatakan atas keluarga-keluarga orang-orang percaya. Tuhan, tolonglah daku, biarlah sinarmu menerangiku. Ini doa kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya Tuhan, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Berdoa, berdoa, berdoa Bapak Saudara. Tuhan Yesus ada di tengah-tengah rumah-rumah saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan, tolonglah daku, biarlah sinarmu, biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Mari sama-sama kita satukan hati, kita akan berdoa. Bapa Surgawi, kami sudah mendengarkan firman Tuhan saat ini. Hamba berdoa biar firman Tuhan ini tidak lalu begitu saja, tetapi firman ini akan tertanam di dalam hati setiap kami yang mendengar. Berkati kami Tuhan, untuk kami boleh melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk Paskah tahun ini. Terima kasih Engkau telah memberi kami kesempatan pada kami semua untuk merayakan Paskah
sekalipun kami harus merayakannya di rumah-rumah. Tetapi kami percaya Engkau ada. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu yang telah memberikan kami anugerah keselamatan. Kami percaya Engkau sudah mati untuk menebus dosa-dosa kami. Tetapi Engkau tidak selamanya mati. Pada hari yang ketika Engkau bangkit, kami orang-orang yang percaya akan menikmati kuasa kebangkitan itu. Dan kuasa kebangkitan itu juga kami boleh rasakan di tengah-tengah keluarga kami. Hamba berdoa, keluarga-keluarga orang-orang percaya, terutama jemaat-jemaat Tuhan yang ada di GBD Victory, yang sementara membutuhkan uluran belas kasih Tuhan. Berkati mereka Tuhan. Pulihkan keluarga-keluarga kami yang sementara sedang menghadapi problematika. Adanya ketidakcocokan antara suami dengan istri. Ada ketidakharmonisan hubungan antara orang tua dengan anak. Paskah memulihkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami menyatukan hati kami. Berdoa juga setiap pergumulan umat-umat-Mu, Tuhan bela, Tuhan berkati. Yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Dan sekalipun kami tidak bisa beribadah secara bersama-sama, tetapi dimanapun kami berada, kami tetap membawa seluruh keluarga kami untuk tetap setia beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan yang sakit, yang kami tidak sebutkan satu persatu, tetapi kami percaya di sini, di tempat ini Engkau hadir, dan di tempat di mana saudara-saudara kami terbaring sakit, Engkau pun ada di sana dan menyatakan kuasa sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sekarang saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita tadahkan tangan kita untuk kita terima berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Bahkan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Allah Sang Putra, dan penyertaan dari Allah Roh Kudus selalu beserta kita mulai saat ini sampai Tuhan datang yang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang percaya katakan amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan memberkati kita semua.